sementara itu untuk kegiatan promotif preventifnya kami juga ada kegiatan pelayanan penyuluhan di setiap bulan, akhir bulan. Kemudian ada kegiatan senam setiap hari Sabtu pagi, ya. Dan kemudian juga ada kerjasama dengan pihak Bank Jateng dalam hal ini, di mana kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk promotif preventif untuk nasabah Bank Jateng tersebut. Sebelumnya tuh emang sempat gini, aduh kok dadak harus pakai elektronik rekam medik segala ya. Ini awal tuh kan mesti kan berat ya Mbak, kita harus menyiapkan apa istilahnya baik perangkatnya ya maupun kemudian teman-teman juga terutama betul, ya SDM. Untuk teman-teman semuanya ya mungkin dari baik itu dokter praktek mandiri ataupun dari klinik ya ataupun vaskes lainnya, penggunaan rekam medik elektronik ini memang mungkin apabila belum dilaksanakan itu seperti semacam momok ya, jadi ada ketakutan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya Syifa di podcast Aplikasi Klinik Pintar, di mana kita akan membahas testimoni pengalaman klinik yang sudah beralih menggunakan rekam medis elektronik. Hari ini saya ditemani dengan Dr. Retno. Selamat siang Dr. Retno. Selamat siang Mbak Syifa. Selamat siang. Kabar baik Dr. Retno? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sahabat pintar yang mendengarkan podcast pada hari ini, saya belum kasih tahu ya Dr. Retno ini dari klinik apa seperti sebelumnya. Nanti kita akan dengar profil klinik ya dari Dr. Retno yang akan membagikan pengalamannya menggunakan rekam medis elektronik aplikasi klinik pintar kepada kita semua di siang hari ini. Nah, untuk sahabat pintar, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengalaman klinik menggunakan aplikasi klinik pintar sebagai rekam medis elektronik. Harapannya sahabat pintar untuk pemilik klinik atau mungkin bisa dibilang nakes, dokter yang bekerja di klinik yang belum menggunakan rekam medis elektronik menjadi punya inspirasi nih, tergugah untuk mencoba rekam medis elektronik milik aplikasi klinik pintar. Mungkin saya persilahkan nih kepada Dr. Retno untuk bisa kenalan nih dengan saya, dengan sahabat pintar yang menyaksikan podcast pada hari ini. Dr. Retno boleh kenalan profilnya Dr. Retno, dan juga boleh juga kenalan nih profilnya rekan-rekan klinik di klinik tempat Dr. Retno dan juga rekan-rekan berkarya sehari-hari. Silahkan ya. Dr. Retno. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Selamat siang sahabat pintar. Perkenalkan saya Retno Srihaswati. Kebetulan di sini Mbak Syifa, saya sebagai penanggung jawab klinik PMI Kabupaten Purbalingga. Nah, di sini untuk klinik PMI Purbalingga itu sendiri merupakan suatu unit usaha milik PMI di Purbalingga Mbak Syifa. Jadi tujuannya itu adalah untuk supaya PMI itu mempunyai suatu unit pelayanan kesehatan yang bisa melayani kesehatan untuk masyarakat di sekitar dengan biaya yang terjangkau, dan juga sebagai semacam unit usaha untuk membantu pelaksanaan kegiatan PMI sehingga bulan dana PMI itu bisa lebih dioptimalkan untuk kegiatan PMI itu sendiri. Nah, untuk klinik PMI ini sendiri berdiri dari tahun 1999. Ya. Lama ya, Dok, tapi ya. waktu itu masih Balai Pengobatan namanya. Ya, jadi masih BPPMI. Kemudian tahun 2013 menjadi klinik. Nah, karena saat itu ada peraturan menteri tentang klinik ya, di mana sudah tidak ada balai pengobatan lagi, tetapi namanya menjadi klinik. Jadi kami juga mengikuti aturan sehingga muncullah klinik PMI Kabupaten Purbalingga. Siap. Iya. Berarti untuk sahabat pintar, hari ini Dr. Retno dari klinik PMI Kabupaten Purbalingga ya, Dok ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih banyak sebelumnya Dr. Retno dan juga rekan-rekan untuk di klinik ya, karena sudah mau meluangkan waktu, tenaga untuk sharing nih sama sahabat pintar terkait pengalaman klinik
PMI Purbalingga untuk sharing tentang pengalaman menggunakan rekam medis elektronik. Terima kasih banyak Dr. Retno dan tim sudah mau berbagi. Nah, untuk sahabat pintar, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mungkin saya ingin juga nih Dr. Retno bisa sharing ke sahabat pintar yang menyaksikan podcast untuk klinik PMI, karena tujuannya agar PMI hadir lebih dekat ya kepada masyarakat, sehingga hadirlah klinik ini. Ada layanan apa saja sih dok yang tersedia di klinik hingga saat ini? Ya, kalau di klinik PMI kita ada layanan umum, kemudian pelayanan gigi ya, gigi dan mulut, kemudian kegawat daruratan. Sementara itu untuk kegiatan promotif preventifnya, kami juga ada kegiatan pelayanan penyuluhan di setiap bulan, akhir bulan. Kemudian ada kegiatan senam setiap hari Sabtu pagi, ya. Dan kemudian juga ada kerjasama dengan pihak Bank Jateng dalam hal ini, di mana kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk promotif preventif untuk nasabah Bank Jateng tersebut. Itu hanya sebulan sekali tetapi sebulan sekali ya. Jadi untuk layanannya sendiri ada tadi dokter umum, dokter gigi sama kegawat daruratan ya dok ya. Sedangkan kalau untuk kegiatan nih untuk sahabat pintar ya kan yang ada di sekitaran Kabupaten Purbalingga, untuk kegiatan setiap Sabtu pagi ya dok ya, ada senam ya dok ya. Senam prolanis, tapi juga bisa diikuti dengan warga sekitar. Siap. Jadi ada senam terbuka, bisa langsung datang ke klinik berarti ya dok ya. Bisa langsung datang ke klinik PMI Kabupaten Purbalingga untuk Sabtu pagi, ikut senam bareng biar sehat bareng ya Dokter Retno ya. Dan juga tadi untuk kegiatannya sendiri ada sebulan sekali kerjasama dengan Bank Jateng ya, kalau untuk pengalaman klinik untuk pemeriksaan untuk kesehatan promotif preventif dan preventif. Siap. Dan juga untuk penyuluhan dengan ini dengan prolanis. Jadi pasien-pasien yang mempunyai kasus-kasus penyakit-penyakit tidak menular itu pada hari Sabtu pagi itu juga setiap sebulan sekali kita ada kegiatan penyuluhan. Oke, jadi setiap Sabtu pagi sebulan sekali ada Sabtu khusus di mana ada senam sama penyuluhan ya dok ya, kegiatannya lebih rame. Siap, berarti untuk kegiatan dan layanannya sendiri di klinik PMI ini juga beragam ya dok ya. Jadi untuk pasien sahabat pintar nih sekitaran Kabupaten Purbalingga jangan ragu untuk datang ke klinik PMI ya, karena layanannya banyak. Oke, sip. Nah untuk Dokter Retno mungkin saya mau tahu nih untuk klinik PMI sendiri berdiri sejak tahun 1999 dari tahun 99 hingga saat ini tahun 2024 ya, sudah lama berdiri 25 tahun ya, kurang lebih 25 tahun berdiri gitu. Nah boleh tahu nggak dok dulu ketika berdiri, ketika beroperasi apakah pakai paper and pencil gitu ya, atau mungkin pada perjalanannya sebelum ke tahun 2024 ini ada masanya klinik PMI ini sudah mulai menggunakan ke arah rekam medis elektronik dok, misalkan entah pakai aplikasi di PC atau mungkin ada sistem lain yang digunakan yang mengarah nih ke rekam medis elektronik. Ya, kalau untuk klinik PMI sendiri masih pakai kertas dulu ya Mbak Siva ya. Kemudian semakin ke sini ya kita mengikuti peraturan saja sih sebenarnya, karena memang harus rekam medik elektronik, sehingga pada saat kita mulai itu bulan Oktober November itu kemudian mulai belajar menggunakan rekam medik elektronik. Meskipun sebelumnya sih sebenarnya sudah sering misalnya diskusi gitu dengan teman-teman, dengan bapak pengurus juga, kadang-kadang itu wah ini sebenarnya kalau untuk kegiatan klinik ini apabila dengan rekam medik elektronik akan lebih mudah, akan lebih tidak seribet apabila dengan menggunakan kertas seperti itu. Tapi akhirnya terrealisasi ya pas bulan November itu kemudian kita mulai bekerja sama dengan Klinik Pintar, kemudian mulai belajar untuk menggunakan rekam medik elektronik tersebut. Dan ternyata memang setelah menggunakan tuh ternyata memang lebih enak ya, lebih mudah. Ternyata yang dianjurkan pemerintah memang membawa manfaat ya. Sebelumnya tuh emang sempat gini, aduh kok dadak harus pakai elektronik rekam medik segala ya. Ini awal tuh kan mesti kan berat ya Mbak. Kita harus menyiapkan istilahnya baik perangkatnya ya, maupun kemudian teman-teman juga terutama ya SDM. Alhamdulillah setelah dengan training seperti itu
ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar sih sampai dengan sekarang ini. Baik, berarti untuk sahabat pintar ya, untuk klinik PMI di Kabupaten Purbalingga ini juga pakai paper and pencil ya, pakai kertas Iya, juga. awalnya. Di mana setiap pasien kertasnya bisa berapa, Dok? Biasanya 1 atau 2, lebih dari 2 kayaknya ya. Oh, banyak Mbak. Belum kalau misalnya pasien datang kemudian dicari rekam mediknya nggak ketemu gitu. Nah, daripada pasiennya nunggu komplain kan. Terlalu lama kan komplain, akhirnya ya sudah Bikin dibuatkan baru. Jadi untuk klinik PMI ini masih pakai kertas dan pensil, dan juga satu pasien bisa pasti lebih dari 1 rekam medis ya kebanyakan ya. Ya, kecuali datang. kalau yang membawa kartu nomor nomor rekam medik kan kita berikan ya. Kalau tapi seringnya kan nggak dibawa kartunya. Kebanyakan ya, mayoritas tidak membawa. Jadi saya rasa ini juga dialami sama sahabat pintar yang juga punya klinik atau bekerja di klinik ya, di mana dulu belum ada anjuran untuk memakai rekam medis elektronik. Jadi satu pasien masih pakai kertas dengan beberapa kertas rekam medis ya. Dan kemudian pada November 2023 ya, Dok ya, setelah ada anjuran dari pemerintah dan juga ternyata dari Dr. Retno di klinik PMI Kabupaten Purbalingga ini dengan tim sudah ada rencana, sudah ada obrolan ya tentang penggunaan rekam medis elektronik ya, Dok ya, sebelum pemerintah menganjurkan. Oke. Kalau boleh tahu, Dok, dari Dr. Retno dan tim sendiri muncul di tahun berapa, Dok, untuk ya angan-angan, obrolan bahwa kayaknya untuk rekam medis enak kali ya kalau udah elektronik nih, nggak pakai kertas dan pensil seperti yang kita lakukan sehari-hari. Tahun berapa, Dok, itu muncul? Waktu itu obrolan ada. Kalau untuk di kliniknya sendiri ya tahun 22 karena memang saya baru ya. Tetapi kalau di luar klinik, jadi kalau misalnya untuk pelayanan di Fasiankes secara umum itu ya sudah dari tahun 2020-an ya untuk rekam medik elektronik. Karena kebetulan waktu itu kami sering lah bercerita-cerita gitu, tukar cerita sesama sharing nakes ya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya untuk rekam medis elektronik itu sendiri di lingkungan nakes dan juga untuk di klinik itu sendiri udah ya setahunan sebelum pemerintah menganjurkan sebenarnya. Meskipun juga sebagian besar alergi juga ya. Nggak semuanya setuju juga ya, Dok ya. Ya, karena terutama yang generasi yang sudah lebih senior itu karena mereka kan lebih banyak masih agak gaptek gitu mungkin dengan IT gitu nggih, jadinya sempat ada penolakan juga. Misalnya setiap ada informasi seperti ini pasti hal baru kan sering, kalau ada hal baru kan biasanya ada penolakan dulu karena ada adaptasinya lagi. Tapi ya setelah kan? dilaksanakan ternyata kok ya nyaman gitu. Oke. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya tahu aplikasi Klinik Pintar karena cari-cari sendiri sehingga memutuskan pengen pakai aplikasi Klinik Pintar, atau sebenarnya nggak sengaja nih diketemukan dengan aplikasi Klinik Pintar? Nah ini kalau itu ceritanya gini Mbak Syifa, kan kebetulan saya kan anggota ID ya di Purbalingga. Nah kebetulan juga setiap ada pertemuan ID yang rutin dilaksanakan tiap 3 bulan itu insya Allah apabila saya tidak berhalangan selalu hadir. Nah kebetulan waktu itu Klinik Pintar mengisi mengisi di acara pertemuan 3 bulanan di ID itu, kemudian dipaparkan kan di sana tentang Klinik Pintar tentang Klinik Pintar lah. Kemudian saya melihat kok ini kayaknya kok selain memang dari pemerintah memang sudah mengharuskan, kemudian dari yang dipaparkan itu kok kelihatannya kok ini kok baik gitulah, bagus sepertinya seperti itu. Jadi oke deh saya pilih Klinik Pintar. Waktu itu saya pakai untuk praktek mandiri pribadi saya sendiri dulu. Saya sudah pakai itu, kemudian karena kebetulan saya juga penanggung jawab di klinik sini, saya sudah nyoba pakai kok nyaman gitu nggak, akhirnya ya sudah di klinik sini pakai Klinik Pintar juga aja gitu. Oke, jadi sebenarnya ketemu dengan aplikasi Klinik Pintar pertama kali dalam event ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Terus kemudian melihat wah kok selaras nih sama visi yang pernah diobrolin ya. Jadilah untuk mencoba aplikasi Klinik Pintar, tapi awalnya untuk pribadi dulu ya, dan kemudian setelah dirasa wah bisa nih kayaknya diterapkan di klinik tempat nggak dokter terlalu juga sulit. Nggak terlalu sulit. Aplikasinya itu kita
belajar itu nggak sulit ya. Nggak terlalu sulit ya. Jadi untuk sahabat pintar nih yang masih ragu untuk pakai rekam medis elektronik, karena tadi ya dari Dokter Retno sendiri di obrolan aplikasi rekam medis elektronik itu ada penolakan ya, karena harus ada adaptasi, terus juga ya harus ada perubahan sikap juga ya kan, karena kalau misalkan pakai aplikasi rekam medis berarti harus ya depan laptop gitu ya, dan kemudian setelah memakai aplikasi Klinik Pintar di praktik dokter pribadi, diaplikasikan di klinik, apakah sama dok pengalamannya di sini sama-sama mudah seperti di praktek dokter mandirinya Dokter Retno? Kalau saya pribadi sih, kalau pas bagian saya sendiri ya, saya dengan pasien itu sih mudah sih, nyaman dan nggak terlalu banyak satu lembar istilahnya itu dari anamnesa sampai dengan diagnosa itu hanya sekali isi gitu. Jadi nggak bolak-balik harus simpan seperti itu. Oke. Jadi untuk pengalamannya sendiri, baik itu untuk skala klinik ataupun praktek dokter mandiri, dari Dokter Retno pengalamannya sama-sama enak ya dok ya, sama-sama mudah. Nah tadi kita bicara tentang penggunaan aplikasi rekam medis. Kalau dari Dokter Retno bilang nggak semua itu setuju juga gitu. Nah apakah di klinik PMI Kabupaten Purbalingga ini juga awalnya seperti itu, ada penolakan atau justru setuju semua nih pakai aplikasi? Kalau di klinik Purbalingga sih sebagian besar sih setuju saja karena memang itu sudah diharuskan, dan kami sempat juga mengalami masa-masa di mana rekam medik yang dengan kertas itu agak kurang tertata lah istilahnya, berantakan gitulah ya. Jadi pengembalian rekam mediknya itu biasanya kan harusnya kan 1 kali 24 jam harus sudah tertata kembali di rak, tapi kadang-kadang kan suka karena beban pekerjaan ataupun kebetulan pasien banyak sehingga akhirnya tertunda untuk esok harinya. Nah akhirnya untuk mencari rekam mediknya lagi kan sulit lah. Itu sudah menjadi permasalahan. Jadi sebelum kita masuk ke rekam medik elektronik itu, kita kebetulan dihadapkan dengan permasalahan itu. Jadi dengan adanya ERM ini ya, ini merupakan salah satu solusi ya untuk penataan rekam medik yang memang kalau dengan paper itu memang seperti itu. Oke. Jadi di klinik ini sendiri sebenarnya dari rekan-rekan klinik udah merasakan masalahnya ya, ibaratnya sudah ada ketidaknyamanan. Penataan rekam medis itu sendiri. Penataan rekam medis yang dirasa ini makan banyak waktu ya, sama nggak boleh lengah ya, karena kalau lengah nanti kececer atau ketuker. Betul. Betul Mbak Siva. Dan kalau untuk teman-teman, jadi sebagian besar sih welcome, nggak ada masalah. Misalnya ada yang kok harus pakai gini ya, paling hanya 1-2 lah, itu hal yang biasa, dan setelah diterapkan ternyata ya bisa gitu. Oke. Jadi untuk penolakan sendiri alhamdulillah kecil ya dok ya, penolakan kecil. Terus untuk prosesnya sendiri berapa lama dok hingga akhirnya semua rekan-rekan bisa full ke aplikasi? Kita kan mulai pelatihan itu bulan November ya. Bulan November, kemudian kita pelan-pelan di Desember, Januari ini insya Allah semuanya sudah cepat ya dok, 2 bulan berarti ya kurang lebih ya 2 bulan dari 90 tahun 99 hingga 2023 pertengahan menuju akhir lah ya, sebelum November 2023 sahabat pintar udah hampir 25 tahun ya pakai kertas. Bisa dibayangkan kertasnya sebanyak apa satu pasien, lebih dari 2, tapi hanya perlu alhamdulillah kemarin 2 bulan ya untuk semua rekan-rekan di klinik bisa pakai aplikasi Klinik Pintar, bisa migrasi data juga. Dan memang yang bikin sukses yang saya tangkap tadi dari pernyataan Dokter Retno adalah memang rekan-rekan klinik sudah sadar ya, punya kesadaran, punya ngerasain juga kalau misalkan memang pakai kertas itu agak banyak makan waktu dibanding dengan pakai aplikasi elektronik ya, seperti aplikasi Klinik Pintar. Iya, belum nanti kelengkapan rekam mediknya juga Mbak. Iya, kan satu pasien nggak hanya riwayat rekam medisnya, riwayat obatnya ada juga, ada Tulisnya hal lain sekali. ya. Oke, nah kalau dari Dokter Retno sendiri tadi kalau kita bicara tentang manfaat rekam medis elektronik ya, yang saya tangkap adalah pertama memudahkan pekerjaan nakes jadinya, karena tidak harus bikin satu rekam medis baru untuk pasien yang lupa membawa nomor rekam medis tadi ya. Nah kemudian mungkin ada lagi nih dok manfaat rekam medis elektronik yang dirasakan di klinik PMI Kabupaten Purbalingga ini. Selain mempercepat, kemudian mempermudah,
kemudian juga ini lebih rapi ya, dan juga lebih rapi karena kan kita paperless ya. Kemudian juga ini menghemat kayak kertas-kertas, karena kan kalau dengan manual dulu itu kita membutuhkan ada map, kemudian ada cetak rekam medis ya itulah. Oke, jadi lebih hemat itu. Kertas, hemat tempat karena lemari-lemari tidak perlu nambah ya dok ya, nggak perlu nambah lemari, nggak perlu nambah kertas ya, karena semua udah tersimpan di satu PC, satu laptop cukup ya dok ya. Jadi dengan aplikasi memudahkan dari sisi perekaman medis elektronik itu, dari rekam medis itu sendiri, terus juga bisa menghemat biaya ya, karena nggak perlu lagi beli kertas, nggak perlu beli lagi tambahan tempat untuk menyimpan kertas, dan juga mungkin kalau dari sisi dokter sendiri, mungkin dari Dokter Retno sebagai yang memang dokter juga tapi juga jadi penanggung jawab di klinik juga, dari sisi pelayanan kepada pasien ada manfaat yang dirasakan dok? Kalau selama ini untuk elektronik rekam medik ini paling ya pasien sudah nggak pegang-pegang kertas resep lagi gitu aja, jadi hanya duduk kemudian nunggu dipanggil, kemudian duduk lagi nunggu dipanggil lagi untuk farmasi. Jadi mereka sudah tidak kalau biasanya kan kita memberikan resep ke pasien, kalau sekarang sudah tidak. Jadi dari dokter bisa langsung oper ke bagian lain ya, nggak perlu ngerepotin pasien lagi kayak nanti kesini bawa kertas ini gitu ya, nggak perlu lagi ya, karena sudah ada rekam medis elektronik. Oke. Nah kalau dari Dokter Retno sendiri boleh tahu nggak dok, sebelum pakai rekam medis elektroniknya aplikasi Klinik Pintar sama setelah pakai rekam medis elektroniknya aplikasi Klinik Pintar, berapa persen pengalaman positif yang dirasakan nih, bisa berupa terbantunya dengan aplikasi atau mungkin jadi ada pasien yang lebih nyaman datang ke klinik gitu, berapa persen peningkatan positif dari sebelum dan sesudah pakai aplikasi? Kalau itu sih ya Mbak, kalau sebelum dan sesudah ya, ya yang jelas ini aja, kalau biasanya kita itu untuk pendaftaran mungkin lama karena harus menunggu ya, pasien kan menunggu rekam medik ada. Kalau sekarang kan hanya tinggal didaftar ini langsung cepat. Saya pikir ya lebih cepat gitu aja sih Mbak. Jadi emang dari pasiennya juga lebih cepat, jadi tidak menunggu begitu pasien datang kemudian langsung di meja dokter itu kan sudah terpampang nama pasiennya, kita tinggal klik pasien masuk. Jadi dari lebih mulai pengalaman pertama masuk sampai dokter, sampai tadi kalau Dokter Retno bilang ke farmasi, jadi ibarat setelah ke dokter pun udah bener-bener seluruh proses ya. Pasien keluar dari ruang dokter itu kan obat sudah ada di farmasi gitu loh, jadinya lebih cepat. Lebih cepat. Oke, nah Dokter Retno, karena tadi Dokter Retno udah banyak sharing nih sama sahabat pintar di sini ya, perihal sebelum pakai rekam medis seperti apa, setelah pakai rekam medis juga seperti apa, terus proses untuk migrasi datanya, hingga tadi untuk pengalaman positifnya ada di mana-mana aja nih terkait dengan perubahan setelah pakai aplikasi rekam medis. Dari Dokter Retno sendiri boleh sharing dok, mungkin pesan-pesan kepada sahabat pintar nih yang masih enggan untuk pakai aplikasi rekam medis elektronik gitu ya. Mungkin Dokter Retno boleh sharing tips and trick migrasinya boleh, atau pesan-pesan yang bikin rekan-rekan yuk mantap mengikuti pemerintah juga beralih ke aplikasi rekam medis elektronik. Ya, oke Mbak Siva. Untuk teman-teman semuanya ya, mungkin dari baik itu dokter praktek mandiri ataupun dari klinik ya, ataupun vaskes lainnya, penggunaan rekam medik elektronik ini memang mungkin apabila belum dilaksanakan itu seperti semacam momok ya, jadi ada ketakutan tersendiri. Tapi ternyata setelah dilaksanakan itu tidak menakutkan atau tidak sesulit yang dikira. Jadi insya Allah akan lebih mudah lah, semua pekerjaan insya Allah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih rapi karena tidak ada kertas-kertas yang terlalu banyak. Apabila pasiennya juga banyak kan membutuhkan ruangan yang lebih luas juga. Jadi untuk teman-teman mungkin tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan rekam medik elektronik ya, karena selain anjuran dan memang itu ternyata mempermudah pekerjaan kita.
Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Dokter Iya. Retno. Jadi untuk sahabat pintar ya, kenapa harus beralih ke rekam medis elektronik kalau kata Dokter Retno tadi, karena memang walaupun kelihatannya menakutkan ya, karena ada pergantian sistem dari yang mungkin dulunya bertahun-tahun pakai sistem lama gitu ya, tapi setelah dicoba sahabat pintar ternyata bikin efisiensi operasional, efisiensi Iya. waktu dan juga kenyamanan untuk dokter yang melayani serta instansi dan juga nakes-nakes ya Dok ya. Oke, mungkin dari Dokter Retno ada pesan-pesan tambahan yang mau disampaikan mungkin untuk sahabat pintar? Udah cukup sih, Mbak. Cukup ya sampai di situ aja. Kayaknya udah Oke. banyak ya. Siap. Oke deh kalau gitu mungkin Dokter Retno Yang sekali penting lagi jangan silakan. takut ini aja, jangan takut jangan takut untuk berubah ya. Sebenarnya yang membuat sulit itu kan karena takut untuk berubah. Ternyata setelah dilakukan ya nyaman-nyaman saja. Nyaman aja. Jadi jangan takut ya sahabat pintar, karena walaupun menakutkan tapi jalanin dulu aja ya. Iya, jalanin jalanin dulu dulu. aja. Insya Allah nanti manfaat baiknya akan terasa sedikit-sedikit ya Dok ya. Oke Dokter Retno, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak udah mau Sama-sama. sharing sama saya dengan sahabat pintar di sini tentang aplikasi rekam medis elektronik, khususnya aplikasi Klinik Pintar ya. Semoga aplikasi Klinik Pintar di Klinik PMI Kabupaten Purbalingga semakin memudahkan pelayanan. Amin. Dan berdampak juga ke pasien yang datang ya. Jadi Amin, pasien juga amin. lebih nyaman kan. Iya. Kalau lupa tinggal datang udah ada kan ya di aplikasi, nggak perlu lagi ya balik lagi gitu kan. Rekam medisnya ketinggalan, bisa jadi lebih mudah. Terima kasih banyak Dokter Retno dan tim. Terima kasih juga sahabat pintar sudah menyimak hingga akhir video. Semoga sahabat pintar jadi tercerahkan dan jangan ragu untuk tanya-tanya tentang aplikasi Klinik Pintar ke kontak yang ada di website kita klinikpintar.id jika tertarik nih mau menggunakan aplikasi rekam medis elektronik milik aplikasi Klinik Pintar. Akhir kata, saya Syifa mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kegiatan podcast berikutnya. Sampai jumpa.